Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan tentunya saya tidak mau melewatkan laga yang penting dalam pertandingan hari ini, lanjutan kompetisi di Liga Premier Inggris. Dan pertandingan ini akan dimainkan lebih awal, jadi antara semua partai yang akan berlangsung di IPL, Manchester City dan Liverpool. Ini laga big match yang terjadi di Liga Premier Inggris dan keduanya akan bermain pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dua rivalitas yang selalu terjadi, paling tidak dalam 5 musim terakhir mereka terus berlomba untuk bisa menjadi juara. Dan dominasi dari Manchester City itu hanya bisa dipatahkan oleh satu klub, yaitu Liverpool. Pada tahun 2000 ketika Liverpool menjadi juara. Tapi kesininya kembali diambil oleh City dalam 2 musim terakhir. Dan sekarang mereka menyandang sebagai juara bertahan. Namun posisi mereka terancam pada musim ini karena Arsenal The Gunners lagi bagus, sedang terbang tinggi. Dan selisih poin mereka dengan Arsenal itu terpaut 8. Ya, jadi ini yang harus dikejar. 61 poin mereka, Arsenal sudah 69. Makanya City harus bisa menang. Mumpung pertandingan melawan Liverpool itu berlangsung di markas mereka, di Etihad. Dan kalau bermain di Etihad, itu dalam 13 laga terakhir tuh Liverpool baru menang sekali. 7 kali dimenangkan oleh The Citizens. Manchester City, 5 berakhir imbang. Jadi kalau melihat dari secara total ini memang City lebih dikdaya kalau bermain di kandang. Namun Liverpool yang mereka hadapi ini tidak sembarangan. Ya. Ini tim yang kuat yang selalu menyulitkan bagi Pep Guardiola dan itu diakui oleh Pep. Ya. Kalau menghadapi dengan Liverpool mereka harus berjuang keras. Ya. Bahkan dalam pertandingan terakhir di Community Shield berlangsung di Wembley mereka takluk dengan 3 gol dari Liverpool. Nah, memang mereka bisa menang melawan Liverpool 3-2 di Piala Liga, menyingkirkan Liverpool sebagai juara bertahan. Dan pertemuan ini pertemuan yang mungkin menjadi ajang untuk bisa membalas karena pertandingan pertama di Anfield City tumbang di musim ini. Kalau City tidak menang, ini akan memudahkan bagi Arsenal untuk bisa makin menjauh dan sulit untuk bisa dikejar. Memang City punya 1 pertandingan sisa dibandingkan dengan Arsenal. City dengan 27 pertandingan, Arsenal dengan sudah 28. Nah, makanya City untuk bisa memangkas menjadi 5 poin itu penting dengan kemenangan sehingga mereka bisa mendapatkan 3 poin kalau mereka mampu mengatasi Liverpool. Tapi seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool atau katakan imbang, ini semakin berat perjalanan. Bisa saja perjalanan itu bagi City itu akan terpaut 10 poin dengan Arsenal kalau bermain imbang. Karena Arsenal dalam pertandingan hari ini itu pasukan Mikel Arteta akan bermain menghadapi Leeds. Ya. Dan saya rasa 3 poin di depan mata buat Arsenal. Kalau melihat begitu konsisten mereka bertarung pada musim ini. Sehingga sekarang tidak ada lagi kata bahwa mereka itu melepas gelar. Ini sudah satu-satunya gelar yang mereka harus dapatkan. Setelah mereka out di Piala Liga, Piala FA, di Liga Eropa. Nah, sekarang adalah pertarungan hidup mati buat Arsenal. Makanya mereka berharap City itu tersandung ketika menghadapi tim kuat seperti Liverpool. Dan mereka bisa mengatasi Leeds. Ya. Dan kita rasa ini yang perlu kita tunggu hasil akhirnya. Duel antara Erling Haaland yang sudah membuat 28 gol pada musim ini bersama dengan City dari total 42 gol yang dia buat di semua kompetisi. Ini luar biasa karena kalau bisa melihat dengan 42 gol itu hanya bisa dikalahkan itu oleh Ruud van Nistelrooy ya dengan Mohamed Salah yang bisa membuat 44 gol dalam satu musim. Tapi ini akan dipecahkan oleh Erling Haaland yang begitu haus gol. Ini predator yang selalu ditempatkan Pep sebagai pemain nomor 9 di lini serang bagi City. Dan bagi Haaland, dia tentunya terobsesi. Bagaimana untuk bisa mencetak gol di gawang Alisson Becker, penjaga gawang terbaik yang ada di Liverpool. Tapi untuk bisa mencetak gol tentunya dia harus bisa menaklukkan
pemain-pemain belakang Liverpool yang sekarang dimotori oleh Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, yang sangat baik dengan Trent di kanan dan Robo yang ada di kiri. Makanya ini pertarungan, ini para bintang yang enak untuk kita saksikan. Jual beli serangan akan terjadi. Karena Klopp juga tidak mau menyerah. Ya, bagaimana dalam 27 pertandingan terakhir mempertemukan antara Jurgen Klopp dan Pep Guardiola di semua ajang. Klopp bisa memenangkan 12 laga kalau nggak salah ya, melawan Pep 10. Sisanya imbang. Makanya ini menjadi menarik ya, dua peracik strategi yang terbaik yang dimiliki oleh City dengan Pep dan Liverpool dengan Klopp. Nah, bagaimana Klopp merespons hasil ketika mereka datang ke Etihad, starting 11-nya dia, untuk bisa mereka berambisi mengamankan 3 poin. Ini perjalanan tandang yang sulit bagi Klopp ya. Karena 3 poin mereka harus bisa mengejar kalau ingin masuk di zona Champions, karena ada Tottenham Hotspur sana. Selisihnya 7 poin dengan Hotspur. Di mana Liverpool 42 poin sekarang dengan Hotspur 49. Di bawahnya 47 adalah Newcastle United yang menempati peringkat kelima. Nah, di ambang batas untuk zona Champions di IPL saat ini dipegang oleh Spurs. Ya, walaupun mereka sudah bisa memecat Conte, tapi Spurs akan berambisi juga untuk tetap bisa bertahan di posisi 4 besar. Ya kan, karena untuk bisa menjadi juara kan sudah tidak mungkin. Karena juara di Liga Premier saat ini menurut saya itu hanya akan diperebutkan oleh 2 klub, Arsenal dan Manchester City. Bagi MU juga berat untuk bisa mengejar Arsenal, terlalu jauh selisih poinnya. Makanya itu race hanya akan diperebutkan oleh 2 tim ini. Untuk itulah saya bilang tadi kan, City harus bisa menang kalau masih ingin terus punya nafas panjang mengejar Arsenal. Akan sangat sulit kalau mereka imbang apalagi kalah. Nah, bagi Liverpool, tujuan utama mereka menang. Kalau hilang angka lagi, imbang apalagi kalah akan berat. Dengan 42 poin saat ini, bagi pasukan Klopp, mereka harus bekerja keras. Jangankan untuk bisa mendekati Spurs, untuk bisa melewati juga Newcastle United, kan berat karena Newcastle United ya ada 5 poin di atas mereka. Nah, yang mengincar Liverpool ini, Liverpool kan di posisi ke-6. Itu ada tim-tim kuda hitam yang sedang naik daun juga. Ada Brighton, ya, ada Brentford, masing-masing 42 poin juga. Nah, 2 tim ini juga akan bertarung ya pada pekan ini untuk kita bisa melihat, sehingga ini akan mempengaruhi di peringkat antara kedua tim, antara Brighton dan Brentford. Nah, dengan Liverpool mereka bertiga sama-sama mengoleksi 42 poin. Jadi kalau Liverpool tergelincir, itu bisa ada perubahan. Bisa Brighton naik atau Brentford naik. Tergantung siapa yang memenangkan laga antara Brighton dan Brentford. Nah, di bawah mereka juga, ya, di posisi ke-9 itu ada Fulham. Ya. Fulham ini bagus, 39 poin, dan mereka juga mengincar untuk bisa naik paling tidak bertarung untuk Liga Eropa. Ya, bagi pasukan Marco Silva ini. Sehingga memang di IPL ini sangat ketat. Dari atas dengan 2 tim yang saya bilang tadi, Arsenal dan City, kemudian di perebutan zona Champions, itu bertarung antara Spurs, kemudian dengan Newcastle, Liverpool, juga termasuk dengan Brighton dan Brentford yang sedang coba untuk bisa mengejar ke atas, dan pertarungan untuk di zona Eropa, di mana Fulham, Chelsea juga masih menginginkan untuk bisa ada di sana, termasuk dengan Brentford dan Brighton dan Liverpool juga, untuk bisa mengatasi kalau tergelincir untuk masuk ke 4 besar ya, paling hanya dapat di zona Eropa. Ya, kemudian di bawah juga. Jadi saya pikir laga di Etihad ini menentukan bagi 2 tim, baik City maupun Liverpool. Nah, City pasti akan memainkan juga materi terbaik mereka. Ya, dengan Ederson Moraes tentunya ada di sana, Kyle Walker, Nathan Ake yang bisa bermain bagus ketika bermain dengan tim nasional Belanda kemarin mencetak 2 gol ke gawang Gibraltar. Kemudian mereka punya Ruben Dias, ya, bisa aja berduet dengan John Stones di sana atau Aymeric Laporte, tergantung dari Pep untuk bisa menaruh siapa pemain yang pas. Tapi mereka juga punya Akanji untuk bermain di back tengah ya, untuk mendampingi Ruben Dias. Kita akan tunggu kalau bermain dengan 4 pemain belakang, tentunya Nathan Ake bisa bergeser ke kiri juga. Dan di gelandang mereka punya Rodri yang tidak tergantikan. Ya, kemudian ada Kevin De Bruyne juga bisa dimainkan bersama dengan Ilkay Gundogan.
Ini suatu komposisi yang sangat bagus. Haaland pasti di depan. Tinggal tergantung siapa yang akan mendampingi Haaland untuk taruh di sana. Foden mungkin tidak akan bermain, tapi mereka punya Bernardo Silva. Bisa aja bermain langsung dengan dua striker, Julian Alvarez. Bisa di sana. Tapi biasanya kalau bermain dengan 3 pemain depan ada Jack Grealish, Bernardo Silva, dan juga Haaland. Dan ini kan komposisi terbaik menurut saya dengan City. Ya, dengan 3 gelandang mereka, De Bruyne, Gundogan, dan Rodri. Nah, pasti bagi Klopp, dia akan menaruh juga starting 11 terbaik dia. Kan saya sudah bilang tadi, selain Alisson Becker, mereka punya Trent, Robo di kiri kanan mereka. Ada Van Dijk dan Konate yang akan bermain di sana. Di gelandang pasti bisa ada Fabinho di sana. Mereka memang tidak ada Naby Keita yang cedera setelah memperkuat negaranya dalam pertandingan internasional. Thiago Alcantara juga belum bisa dimainkan. Ya, walaupun sudah ikut latihan tapi tidak bugar. Ya, mereka masih punya Hendo, masih punya Harvey Elliott yang bisa ditaruh di sana selain Fabinho tadi. Ya, di garis depan kembalinya Darwin Núñez mungkin masih akan dipasang oleh Jurgen Klopp untuk berpasangan dengan Mo Salah dan juga dengan Cody Gakpo. Artinya ini kan komposisi starting 11 yang dimiliki oleh Klopp untuk bisa menandingi starting 11-nya Pep Guardiola. Nah, bagi Klopp alternatif lain, ya, dia bisa menaruh juga Diogo Jota. Mereka masih punya Firmino untuk ada di garis depan. Tinggal tergantung kebugaran pada saat menghadapi nantinya hari ini untuk melihat siapa yang pas untuk bermain di lini depan. Tapi kalau sudah latihan bagi Darwin Núñez yang mengalami masalah ya ketika melawan Real Madrid, tapi cedera kaki dia sudah boleh, ada lukanya sudah bisa diatasi oleh tim medis Liverpool, dia bisa akan tampil, sudah ikut latihan bagi Darwin Núñez. 3 pertandingan melawan City dia mencetak 1 gol, yaitu di Community Shield, dan ini juga terobsesi bagi dia. Pertarungan bukan saja Haaland dan Mo Salah, tapi Haaland akan menghadapi 2 predator juga bagi di Liverpool, karena ada Núñez dan Mo Salah menghadapi Erling Haaland. Dan Haaland kalau dia bisa mencapai 30 gol atau lebih, dia akan menjadi top skor. Hanya Harry Kane yang terus bisa mengejar dia, tapi berat saya pikir. Kalau tertinggal dengan 7-8 gol itu sulit untuk bisa mengejar Haaland. Dan Haaland sudah di depan mata untuk bisa mengunci menjadi pemain pencetak gol terbanyak. Nah, kita akan saksikan duel seru ini. Bagi penggemar City pasti menginginkan City akan menang. Bagi penggemar Liverpool menginginkan juga Liverpool akan menang. Walaupun presentasi imbang juga sangat tinggi dalam pertandingan ini. Pasti dengan 2 tim yang menganut falsafah sepak bola menyerang, ya, gol akan ada. Bahkan lebih dari 2 gol dalam pertandingan ini. Kalaupun imbang, itu bisa 1-1, 2-2 yang akan dimainkan oleh City dan Liverpool. Kalaupun menang itu di atas 2-1, 3-2, ini seru, menegangkan. Kita saksikan ketika 2 tim harus mengejar kemenangan. Ya, punya kepentingan masing-masing. City ingin mengejar Arsenal atau memangkas selisih poin mereka. Sementara Liverpool juga ingin mengejar Spurs untuk bisa memangkas dengan selisih 7 poin. Artinya kalau bisa menang juga mereka akan tinggal 4 poin. Tapi kita akan tunggu hasil akhir duel di Etihad antara The Citizens menghadapi The Reds. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.